The good of the people is the supreme of law. Apa yang baik bagi rakyat adalah hukum tertinggi. Cicero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat tim penilai debat konstitusi, kami tim debat konstitusi UIN Raden Tan Lampung. Perkenalkan, saya Kirana Putra selaku pembicara pertama, rekan saya Hedi Dianisa selaku pembicara kedua, dan Sasti Ameliani selaku pembicara ketiga. Sebelum kami mengelaborasi lebih jauh ranah argumentasi kami, izinkanlah kami menyatakan sikap sangat tidak sepakat dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown saat COVID-19 meningkat. Dewan juri yang kami hormati, di penghujung tahun 2019, dunia dikejutkan dengan hadirnya suatu kasus pneumonia misterius yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, yang dikenal dengan coronavirus disease atau COVID-19. Dengan semakin meningkatnya penyebaran COVID-19 yang semakin hari terus menular dan tidak bisa tertangani, membuat masyarakat mengeluh, bingung, dan semakin khawatir karena tidak adanya pelayanan secara aman dan meyakinkan. Sebagaimana preambul World Health Organization Constitution menyebutkan bahwa the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental right of every human being without distinction or race, religion, political belief, economic, or social condition, yaitu hak atas dasar kesehatan merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara, tanpa membedakan etnis, agama, pilihan politik, ekonomi, maupun kondisi sosial. Secara praktis, berbagai negara memberlakukan kebijakan karantina wilayah atau lockdown dan pembatasan sosial dalam upaya menurunkan angka kasus penyebaran virus COVID-19 dengan level komitmen dan efektivitas yang berbeda-beda. Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan bahwa karantina wilayah atau lockdown adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya, yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, setidaknya terdapat 3 argumentasi yang melatar belakangi bahwa kami tidak sepakat dengan mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown akan memperparah resesi ekonomi. Yang kedua, pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown terbukti tidak efektif jika dilakukan saat COVID-19 meningkat. Yang ketiga, social distancing dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM leveling merupakan langkah yang paling tepat untuk mengurangi kasus COVID-19. Yang selanjutnya akan dielaborasi lebih dalam oleh pembicara kedua dari tim kami. Berdasarkan latar belakang tersebut, Dewan Juri yang terhormat, kami menawarkan solusi dan rekomendasi, yaitu melakukan early diagnosis dan prompt treatment. Yang selanjutnya akan dielaborasi lebih dalam oleh pembicara ketiga dari tim kami. All the present as well as at any other time, the center of gravity of legal development lies not in legislation, nor juristic science, nor in judicial decision, but in society itself. Pusat kegiatan dari perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, tidak pada ilmu hukum, dan juga tidak terletak pada putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakatnya sendiri. Agent Ellie. Dewan juri yang kami hormati, dengan berpegang pada prinsip salus populi suprema lex esto yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, maka kebijakan kesehatan dalam rangka penyelamatan, pencegahan maupun penyembuhan dari COVID-19 ini haruslah menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan pula dengan perspektif Islam yang mengenal maqasid syariah atau tujuan syariah mengenai pentingnya hifzun nafs, yakni melindungi jiwa dalam sebuah kebijakan untuk kemaslahatan manusia. Kebijakan karantina wilayah atau lockdown dari segi hak asasi manusia tidak lain adalah pembatasan terhadap hak untuk bebas bergerak dalam wilayah atau internal. Upaya penerapan kebijakan karantina wilayah atau lockdown tentu membuat persoalan perekonomian muncul, disebabkan terhalangnya aktivitas ekonomi warga akibat pembatasan. Karena 80% aktivitas pekerjaan tetap membutuhkan lalu lintas manusia dan pertemuan. Permasalahan baru timbul disebabkan oleh ketidakpastian kapan akan berakhirnya pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan virus ini seperti bola salju yang terus menggelinding dan membesar yang berpotensi menghancurkan ekonomi bangsa. Tanpa adanya lockdown pun, situasi perekonomian Indonesia kian melemah dan diperkirakan dapat menurunkan ekonomi Indonesia hingga 1% dari PDB. Karantina wilayah atau lockdown memang akan mencegah penyebaran virus dari luar daerah ke dalam daerah. Tetapi jika virus sudah berada di dalam daerah tersebut, terlebih sudah sangat tinggi angka penyebarannya, maka kebijakan ini akan menjadi sangat tidak efektif. Sebagai contoh, setelah Italia memberlakukan lockdown, angka kasus baru bertambah 15.000, 3 kali lebih banyak dari sebelum lockdown nasional. Berdasarkan pada pendapat Jimli Ashidiki yang menyebutkan bahwa krisis ekonomi dan penyakit menular masuk dalam pengertian welfare emergency. Untuk itu, harmonisasi kebijakan kesehatan dan ekonomi dalam rangka COVID-19 hendaknya menggunakan doktrin kedaruratan yang tepat. Di antaranya adalah doktrin necessity dan proportional. Dengan berpegang pada doktrin kebutuhan dan proporsionalitas tersebut, maka social distancing atau pembatasan sosial berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM leveling dapat diberlakukan.
dalam rangka mendorong bergeliatnya kembali roda perekonomian dengan tetap mengarus utamakan penyelamatan kesehatan. As physicians are the preservers of the sick, so are the law of the injured. Epictetus. Seperti halnya para dokter yang merawat orang sakit, maka hukum pun merawat orang yang dirugikan. Dewan juri yang kami hormati, oleh karena landas fikir tersebut, kami mengajukan dua hal pokok terkait solusi dan rekomendasi. Yang pertama, melakukan early diagnosis. Early diagnosis merupakan deteksi dini sebagai upaya seseorang untuk segera didiagnosis jika terdapat kecurigaan terinfeksi COVID-19. Hal ini bertujuan agar seseorang yang diduga terinfeksi segera ditemukan dan ditangani pengobatannya untuk kemudian dikarantina. Early diagnosis dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengenal kecurigaan awal COVID-19, baik dari sudut gejala maupun dari sudut resiko. 2, penyediaan fasilitas tes yang luas sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Dalam hal ini, testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan. Kemudian tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus terkonfirmasi. 3, upaya mencegah terjadinya klaster tertentu dan terus menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, melakukan prompt treatment. Prompt treatment merupakan penanganan medis yang baik bagi seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam hal ini mencakup 4 hal, yaitu pertama, jaminan kesediaan fasilitas kesehatan yang ditunjang dengan ketersediaan petugas kesehatan yang dalam kerjanya mendapat perlindungan dengan baik. 2, kesiapan pelayanan kesehatan primer, yaitu puskesmas dan klinik-klinik yang ada di lingkungan. Kemudian ketiga, penanganan kesehatan pada seseorang yang menjalani isolasi mandiri atau specific protection. Dan yang terakhir, pemberian bantuan sosial bagi seseorang yang menjalani isolasi mandiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.